Selamat pagi dan salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini mari kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19-39 dengan tema bertekun dalam iman kepada Yesus. Saudara yang terkasih, di dalam perjanjian lama orang Israel tidak dapat menghampiri Allah dengan leluasa atau secara langsung. Mereka harus melalui perantara yaitu imam untuk dapat menghubungkan mereka dengan Allah. Itu pun harus membawa korban sebagai persembahan, dan itu hanya dilakukan setahun sekali. Tetapi melalui kematian Yesus di kayu salib, maka Yesus telah menjadi imam besar yang mempersembahkan tubuh dan darahnya sebagai persembahan korban yang sempurna untuk selamanya, sehingga jalan baru telah tersedia. Dan setiap orang percaya dapat secara langsung mendekatkan diri kepada Allah dan berjumpa dengan Allah. Namun untuk berjumpa atau menghadap Allah ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan yang disampaikan oleh penulis. Hal penting tersebut adalah yang pertama, harus dengan hati yang tulus. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Artinya, kita datang kepada Tuhan bukan dengan paksaan atau motivasi lain, tetapi semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan dan sadar bahwa kita diselamatkan karena anugerah dan kita benar-benar memerlukan Tuhan. Kedua, harus dengan keyakinan iman yang teguh. Iman percaya kepada Yesus harus dipegang teguh, jangan sampai goyah atau lepas. Karena situasi bisa saja membuat iman kita goyah. Agar iman kita tetap teguh, diperlukan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah. Ketiga, harus berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan. Perlu diingat bahwa Allah yang menjanjikannya adalah setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Itulah sebabnya jika Allah setia, maka mari kita belajar setia seperti Dia. Setia melakukan perintah-perintahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita juga harus ingat bahwa kita memiliki hubungan dengan sesama. Dan hubungan dengan sesama akan menunjukkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya kita harus saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kemudian kita juga diingatkan untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah bersama adalah untuk kita bisa saling menasihati, saling menguatkan, saling menghibur, saling mendoakan, dan saling memperhatikan. Dan ini harus semakin giat kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan. Jadi kekristenan harus dapat memancarkan kasih Kristus sehingga kita dapat memperkenalkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah penulis memaparkan tentang bagaimana harus hidup sebagai orang percaya, kemudian di ayat 26-39 penulis memberikan peringatan dan awasan tentang adanya orang yang akan meninggalkan Kristus dan akibat orang yang meninggalkan Kristus. Seperti katakan, ada orang yang sengaja berbuat dosa, menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian, dan menghina roh kasih karunia. Dan sebagai akibatnya, tidak ada pengampunan bagi mereka selain hukuman dan kebinasaan. Betapa mengerikan penghukuman yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang dengan sengaja berbuat kejahatan dan melawan anak Allah. Oleh sebab itu, marilah kita terus membangun hubungan intim dengan Tuhan dan terus bertekun dalam iman dan pengharapan dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal, supaya sesudah melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, dan mari kita tetap saling memperhatikan, saling menasihati, saling menguatkan, saling melengkapi, saling mendorong dalam kasih, dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Pancarkanlah kasih Kristus sehingga orang yang belum percaya Tuhan dapat melihat kemuliaan Tuhan dari kehidupan orang percaya, dan akhirnya mereka dapat mengenal Tuhan yang benar. Orang benar akan hidup oleh iman. Tuhan Yesus memberkati.